Kalau kita jalan-jalan naik sebuah Chery dari Jakarta ke Surabaya atau mungkin ke Bali, itu udah biasa dan kita juga udah pernah kok. Tapi kali ini kita datang di China, langsung kita mencobain langsung mobil-mobil Chery, bahkan ini mobil plug-in hybrid ribuan kilometer dari Guangzhou ke Wuhu. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus di video Autonemex kali ini. Yap, di belakang saya ada beberapa mobil-mobil dari Chery dan kita kali ini akan perjalanan sekitar 1.400 atau 1.500 km dari Guangzhou menuju ke Wuhu dengan melewati beberapa destinasi atau tujuan, mulai dari Wae Tower, kita juga akan pergi ke Longhu Mountain, Poyang Lake, dan berakhir di Wuhu. Nah, mobil yang kita pakai itu ada dua. Ada Chery Tiggo 9 PHEV dan juga ada Chery Arizo 8 PHEV juga. Dan slogan di acara kali ini adalah Road to Next Generation Plug-in Hybrid, karena mobil-mobil plug-in hybrid termasuk dengan Tiggo 9 ini sudah menggunakan plug-in hybrid teknologi generasi ketiga dan akan segera di-launching juga di China. Dan kita dapat kesempatan spesial buat nyobain langsung long distance mobil-mobil plug-in hybrid ini. Seperti apa rasanya, gimana rasanya nyetir di China, karena ini pertama kali juga saya nyetir di China. Dan gimana teknologi plug-in hybrid serta kesiapan Chery dengan teknologi elektrifikasi yaitu plug-in hybrid mereka, kita akan bahas di video ini ya. Yuk kita siap-siap mau masuk ke dalam mobil. Oke, jadi kita udah mulai perjalanan ya. Tadi pagi kita udah start bersama. Lalu kita udah sampai di Provinsi Guangdong ya. Jadi perjalanan sekitar 3 jam. Dan kali ini, hari pertama ini kita nggak langsung nyetir. Karena memang ada agenda dari Chery untuk mereka live di dalam mobil. Termasuk ngajakin kita live bareng juga. Dan live barengnya itu cukup lama ya. Jadi di hari pertama ini kita nggak nyetir, tapi kita langsung duduk di bangku belakangnya dari mobil ini. Dan rasa pertama yang kita rasain duduk di bangku belakang dari mobil ini adalah ini mobil comfort banget. Cocok banget buat road trip gitu ya. Jadi bantingan suspensinya itu empuk, tapi kita masih bisa ngerasain kontur jalanan. Jadi empuk tapi nggak yang melayang, nggak yang bikin orang motion sickness alias mabuk. Jadi ini kayaknya mobil yang emang cocok dipakai buat perjalanan panjang dan jauh gitu loh. Dan yang kita bikin kaget juga, bagian belakangnya itu ternyata space-nya cukup lega. Jadi kakinya lega, kepalanya juga lega. Jadi duduk belakang tadi hampir nggak ada masalah. Bahkan saya tuh tipikal orang yang kalau di mobil nggak bisa tidur, tadi di dalam ngantuk. Jadi emang nyaman. Nah, kita akan lanjut lagi ke Wae ya. Dan berikutnya mungkin hari kedua nanti kita bisa nyoba nyetir. Diikutin aja terus ya. Oke, jadi kita lanjut perjalanan dan kali ini tukar posisi ya. Saya nyobain duduk di bangku baris depan dan di sini juga ruangnya lega ya. Ya, dan ya as always Chery sebagai salah satu brand yang terkenal banget dengan build quality-nya. Di sini bahan materialnya sih bagus banget. Padahal ini mobil, ini masih model yang unit pre-production gitu ya, bukan yang akan dijual, bukan unit yang dijual langsung ke konsumen. Biasanya sih masih ada minus ini dan itu gitu. Tapi ini diperhatikan bahannya sih bagus ya. Dan kita dapat kursi, ini buat penumpang sudah full elektrik juga. Controllernya ada di sebelah kanan gini. Bahkan kita dapat leg rest juga yang bisa dinaik turunin juga gini. Material glossy-nya banyak juga ya. Jadi ini enak dan habis ini saya akan liatin ke kalian menu-menu yang ada di si head unit atau sistem infotainment. Dan ini bagus ya, dia layarnya gede sekitar 15,6 inch dan resolusinya 2K. Jadi ini cerah kalau kita lihat ya. Dan di sini bagusnya adalah kalau biasanya brand-brand China yang lain tuh bikin layar gede-gede kadang nggak mempertimbangin masalah visibility. Ini visibility-nya masih bagus karena dia posisi layarnya ini masih ada di bawah dari garis kaca jendelanya. Plus di sini yang saya juga suka dari Chery adalah mereka tuh user friendly untuk UI-nya ini. Kayak kalian lihat ini adalah bagian home-nya ya, ada navigation, ada auto park, dia mobilnya bisa parkir sendiri. Terus dia ada audio RNV monitor nih buat kameranya, tapi karena kita lagi kenceng nggak bisa dibuka juga. Ada update over the air, Apple CarPlay, Android Auto juga pastinya ada ya. Dan kita mau coba masuk ke bagian setting. Nah, ini nih bagusnya Chery. Jadi user friendly banget. Kita pakainya tuh nggak susah gitu loh. Kayak gini malah central locking, pintu belakang dan lain-lain ini bisa kita atur. Lampu juga bisa kita atur ya, ambient lainnya.
Dan di sini juga ada gambaran informasi untuk teknologi CP-AGV-nya, ada power saving mode juga, ada eco mode. Driving mode-nya ini bisa AGV atau hybrid, EV dan juga EV+. Ada eco normal, ini driving mode-nya ya, sports, no sand, off-road. Dan di sini ADAS-nya juga ada banyak banget nih kalau kalian lihat. Dan ini juga gampang dimengerti ya. Head-up display dia sudah augmented reality dan ukurannya gede. Terus di sini ada beberapa vehicle setting yang lainnya ya, seperti sensitivitas dari wipernya, lalu untuk automatic lock untuk pintunya. Di sini displaynya kita bisa atur-atur juga, bisa koneksinya ke Bluetooth dan juga WiFi. Dan ini di belakang lagi gedein AC ya, jadi muncul di sini ya. Dan kita cek lagi, balik lagi ke setting tadi, bisa buat sound juga dan juga ini voice command-nya. Nah, yang menarik kita juga bisa lihat di bagian seat di sini. Kalau kita pencet, ini bisa kursi pijet bagian baris depannya. Ada berapa mode, ada wave, cat paw, lalu ada cross, relief, dan juga jump. Dan kalau kita cek lagi, di sini bisa ventilated seat sampai ke belakang, dan juga heated seat sampai ke belakang juga. Mantep ya, dan sini ada wireless charger. Bagian tengahnya, sorry ada makanan nih karena kita baru makan juga, baru nyemil-nyemil selama perjalanan. Mantap ya. Nah, ngomong-ngomong si voice assistant ini ternyata kita juga menemukan satu fakta yang menarik. Karena di sini tuh kalau kalian lihat, ini ada mikrofon, di sebelah situ juga ada, bahkan di belakang kanan kiri juga ada mikrofonnya. Jadi nanti si voice command-nya ini bisa membaca suara yang ngasih perintah itu di mana. Contoh kalau buka jendela, kalau saya yang buka jendela di sini dan dia detect di mic yang di atas ini ya, yang paling dekat, dia akan ngebuka jendela yang sebelahnya saya. Begitupun kalau belakang yang ngasih perintah. Dan sekilas dikit panel instrumennya ngingetin kita sama UI-nya punyanya Omoda E5 ya. Plus juga untuk tombol atau tuas transmisinya juga posisinya ada di bagian kanan dari si drivernya. Ini juga setirnya mirip nih kalau kita perhatiin dengan punyanya Omoda E5. Nah, perjalanan lanjut lagi kita ke arah Hua-E. Dan depan tuh, kalau kalian lihat, ini mobil dari rombongan kita, si Arizo 8. Dan sebenarnya kita nanti juga akan nyobain si Arizo 8 ini juga ya. Gantian, jadi kita setelah Tiggo 9, kita juga nyobain nanti si Arizo 8-nya. Oke, jadi kita udah sampai di Hua-E Tower. Jadi Hua-E itu adalah flower cover. Jadi Hua itu flower, E itu cover. Dan di sini adalah salah satu tempat ikonik tradisional dari China yang menggambarkan keluarga. Kalian lihat ada pintu banyak di belakang itu. Satu pintu itu satu keluarga, 3 lantai ya masing-masing. Dan kenapa kok kita pilih, kenapa kok Chery pilih tempat ini untuk jadi salah satu stop? Karena mereka ingin menggambarkan core value-nya yaitu family. Salah satunya mobil bisa dipakai untuk pergi bersama dengan family. Seperti si Tiggo 9 tadi. Ya, yang kedua, dan kita udah ada di Sanming City. Semalam kita sampai agak tengah malamnya, agak jauh karena perjalanan kemarin itu total 700-an kilo. Kayak Jakarta ke Surabaya gitu, dari Guangzhou ke Hua-E Tower dan sampai ke Sanming City ini. Dan ini mobilnya udah siap, pagi-pagi kita ada Tiggo 9, ada Arizo 8. Dan kemarin itu kita banyak kan agenda live dari Chery ya, jadi makanya kita memang hari pertama kita jadinya nggak nyetir, jadi duduk aja nyobain. Kita juga nggak tahu hari ini apakah dapat kesempatan untuk nyetir atau enggak, padahal kita udah bikinin SIM. Tapi balik lagi karena kita ngikutin agenda dari teman-teman Chery dan sepertinya masih akan tetap ada live, jadi kita ikutin aja. Dan kita juga belum tahu apakah akan naik Tiggo 9 lagi atau kita akan switching ke Arizo 8 si sedannya. Ntar kita lihat aja. Tapi hari ini kita akan jalan ke Longhu Mountain dan juga ke Poyang Lake. Oke, itu 2 destinasi yang keren banget. Ikutin terus videonya ya, biar tahu gimana keseruannya. Oke, mumpung kita lagi di rest area, kita bahas tipis-tipis yuk untuk desain eksteriornya. Dia tuh pakai lampu baru ya, dengan lampu yang lebih sipit seperti ini dan grill
Ini yang dari jauh itu lebih kesannya lebih mewah ya. Pertama dengan logo Chery yang udah flat seperti ini ya, yang sekarang udah generasi baru udah pakai flat semua seperti ini. Ada sensor untuk radar untuk ADAS-nya, terus dia pakai velg. Ini yang lucu ya, tutup dopnya ya. Di tengahnya ini kalau kalian perhatikan luxury teknologi dari Chery ini ya. Ya keren sih, mungkin tapi bukan selera semua orang ya. Dengan ban kumho ya. Profil sampingnya sih masih mirip dengan versi yang belakang, versi yang sebelumnya. Termasuk juga untuk lampunya kalau kita lihat di sini. Dan belakang dia masih menggunakan lampu yang juga masih mirip dengan generasi yang sebelumnya. Nah, kita coba geser ke versi yang Arizo. Yes, di sini ada beberapa Arizo ya. Ini Arizo yang PHEV. Dia masih menggunakan lampu yang masih sama dengan versi yang bensin ya. Dia kayak ada alisnya masuk ke dalam lampunya gini. Tapi dia dengan grill baru yang dia lebih polosan. Fog lamp juga masih ada ya. Dan dia juga masih menggunakan velg dual tone seperti ini. Kita lihat ke bagian belakangnya ya. Sekilas kalau diperhatikan, dia pakai lampu yang sekilas mirip sama Omoda ya. Kalau kalian ingat tarikan garis ini, mirip sama punyanya Omoda. Tapi dia punya detail lampu di bagian dalamnya, ini LED-nya. Kalau yang lama cuma di bagian atas doang, yaitu sekarang yang bagian bawah juga nyala. Ya, seperti ini profil di bagian belakang si Arizo 8 ini. Dan kita mau lanjut perjalanan ke arah Longhu Mountain. Oke, jadi kita sampai di lokasi berikutnya yaitu adalah Longhu Mountain. Dan Longhu itu adalah artinya Dragon and Tiger. Kenapa kok ada tigernya? Karena Tiggo 9 itu adalah tiger. Jadi memang tempat-tempat yang dituju oleh Chery kali ini itu punya makna masing-masing. Kemarin sudah Huae itu menggambarkan family, kali ini menggambarkan tiger. Oke, jadi kita lagi ada di Poyang Lake. Jadi semalam tuh kita udah sampai Poyang Lake, tapi karena udah terlalu malam, terlalu gelap, jadinya ya kita pagi ini balik lagi sini lagi. Dan emang secakep itu, kita tunjukin seperti apa di jalan. Dan hari ini kita nyobain yang ini, Arizo 8 PHEV, dan rasanya sebenarnya masih mirip dengan yang gasoline, tapi tentunya dengan lebih ramah lingkungan, emisinya dan sebagainya, dengan transmisi DHT 3 percepatannya. Saya kepengen nyobain yang ini. Semoga nanti kita dapat kesempatan buat nyobain nyetir yang ini, karena kemarin saya udah nyobain nyetir tapi yang versi gasoline, yang versi Arizo-nya. Dan ini ada beberapa mobil yang kita pakai ya di belakang. Sekarang kita akan drive ke tujuan terakhir kita, yaitu adalah ke Wuhu. Oke, jadi kita lanjutin perjalanan ya. Dan dari Poyang Lake kita akan lanjut ke Wuhu. Dan kali ini kita lagi naik di dalam Chery Arizo 8 yang PHEV. Ya memang ini mobilnya nggak terlalu relate sama kita ya di Indonesia karena dia sedan. Tapi saya mau ceritain dikit aja gimana rasanya duduk di belakang mobil ini. Ini mobil kerasa cukup firm ya dia. Dia nggak yang kaku banget, nggak yang sampai nggak nyaman. Ini kita masih nyaman banget ya. Dan aspal di China juga memang mulus. Jadi kita kalau pakai mobil sedan kayak gini memang nyaman. Ada hook juga di sini, dia ada tempat penyimpanan di sini, ada AC dan charger. Dan lihat nih space-nya, lega banget ya, sangat enak untuk legroomnya. Dan kaki kita juga dia lantainya nggak terlalu tinggi ya. Dan lihat, ini paha saya kesupport full ya di kursinya, bagus banget. Dan kita juga lagi sama Mr. Frank dari Chery Sales Indonesia. Kalian lihat ya space-nya. Ini space kepalanya sisanya banyak, masih enak banget. Dan ini juga ada armrest-nya, kita bisa turunin. Ya, sedan yang ukurannya besar tentunya nyaman ya. Dan Chery menawarkan lebih dengan menawarkan teknologi plug-in hybrid-nya. Oke, nah kita masih berjalan ke Wuhu. Semoga lancar ya. Oke, jadi kita bakal siap-siap. Kita kali ini driving Chery Tiggo 9 PHEV. Jadi kalau kemarin sebenarnya kita udah driving si Arizo 8 yang gasoline, tapi memang kita nggak videoin. Sekarang kita akan mulai driving naik si Tiggo 9 ini. Wow,
And beside me is Mr. Frank, of course. I think cannot. Oke, jadi ini adalah pengalaman yang bakal berkesan banget karena kali ini bener-bener cuma satu media banget dari Indonesia yang bisa mewakili. Oke. Ya, tentunya di sini sebelah saya ada Mr. Frank yang akan nge-guide kita. So, Mr. Frank will guide me to drive safely, right? Ya. Oke, kita akan coba take over dari sebelah kiri. Wow. Ini effortless banget loh tenaganya. Ya, balik lagi karena ini PHEV ya. Dan mobil PHEV memang akan sangat terbantu oleh yang namanya motor elektrik ya. Dan PHEV yang digunakan di sini adalah generasi ketiga atau third generation. Dan untuk versi PHEV ini, oke, kita akan ikuti mobil di depan. Dan Tiggo 9 ini merupakan mobil pertama bersama dengan Erizo 8 tentunya yang merupakan generasi ketiga dari PHEV-nya si Chery. So this is the Chery PHEV third generation, right? Dengan platform yang baru, engine yang baru, transmisi juga yang baru. Ini dan transmisinya tuh unik. Biasanya kalau dedicated hybrid transmission itu cuma single speed atau one speed only. Tapi di mobil ini malah sekarang dia punya 3 speed. Hal yang kita nggak temukan di brand-brand yang lain. Ini menarik banget ya. Dan ini mobil enak banget. Enak banget, kenapa? Karena dia itu comfort, jadi bantingannya tuh empuk. Tapi di saat yang bersamaan kita tuh masih bisa ngerasain jalanannya. Jadi nggak bikin, biasanya mobil yang terlalu empuk tuh mabuk ya. Di sini enggak. Di sini tuh enak kita pakainya. Jadi mungkin buat kalian yang kepengen sebuah SUV yang comfort, udah comfort, dia efisien juga secara bahan bakar, ya ini opsinya. Ini opsi yang bisa kalian pertimbangkan kalau nanti mobilnya masuk. Dan kita belajar dari pengalaman ya. Sekarang di Indonesia sudah ada beberapa jenis Tiggo 5X, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, dan Tiggo 8 Pro Max. Tentunya Tiggo 9 ini akan memperlengkapi line up dari keluarga Tiggo sebagai flagship. Ini adalah versi tertinggi flagship SUV dari Chery ya. Dan tentunya dengan segala yang ditawarkan, dan kita udah pakai mobil ini selama 3 hari dengan jarak berkendara itu hampir 1.500 kilo, ngelewatin jalan yang jelek, yang bagus, semuanya kita ngerasain. Dan sejauh ini kita happy banget dengan mobil ini karena nyaman, dan bahkan karena bantingannya ini nyaman, kita sempat curiga ini kalau Chery bisa bikin SUV yang senyaman ini, harusnya Chery juga bisa bikin MPV yang sama comfortnya dengan mobil ini. Ya mungkin next ya, mungkin Mr. Frank yang lebih tahu ya. Nah itulah. Dan sama seperti mobil Chery yang lain, tentunya build quality ini mobil ini bagus, fiturnya bagus banget. Ini saya bahkan ngerasain ada massage ya. Jadi kita sambil nyetir jarak jauh gini ya, ini sambil bisa dipijet. Dan massage-nya gak cuma satu gerakan aja, ada beberapa gerakan mulai dari ripple, wave, cat paw, banyak banget, komplit. Dan juga build quality-nya bagus, fiturnya lengkap. Mesin dengan teknologi PHEV-nya ini bisa mendukung perjalanan yang jauh, long trip seperti ini. Bantingannya enak. Kurang apa lagi ya sebenarnya? Ya kurangnya belum dibawa ke Indonesia aja. Kita akan menunggu di Indonesia seperti apa. Dan ini jalanan China, ini jalan tolnya bener-bener cocok buat cruising seperti ini, dan mobil yang cocok untuk cruising seperti ini adalah salah satunya adalah mobil ini. So, Mr. Frank, I'm so happy can try this car. Hopefully next time I can try it in Indonesia. Or at least I'm really happy to join this moment. Thank you so much, Chery Indonesia. Thank you for coming, and hope you enjoy the journey. Yeah, Enjoy the drive, and enjoy the car. of course. Everything with Chery, I hope. Yeah, of course. Thank you.
Ya, udah selesai, udah dapat piagamnya. Kita udah sampai di Wuhu. Dan ini lagi hujan. So, recapnya akan kita bikin besok ya. Seperti apa kesimpulan perjalanan kali ini? Ya, sebenarnya cuma mau pamerin ini aja sih. Dan di belakang juga acaranya udah selesai. Oke, habis ini kita akan recap seperti apa perjalanannya, kesimpulannya seperti apa. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung dari video ini dan kita mau wrap up gimana kesimpulan kita terhadap perjalanan menggunakan mobil PHEV dari Chery. Ya tentunya bukan dua mobil ini karena kita sudah lanjut ke agenda berikutnya. Kita ada beberapa conference di sini dan juga tentunya nyobain mobil yang lain. Tapi kita mau simpulin dulu gimana si Tiggo 9 PHEV dan juga si Arizo 8 PHEV yang kemarin kita cobain. Yes, 1.700 km. Ternyata salah ya di awal. Kita dikasih tahu awalnya mungkin sekitar hampir 1.400 atau 1.500, tapi ternyata 1.700 dan itu jauh. Itu udah lebih dari cukup untuk memberikan gambaran kepada kami seperti apa teknologi PHEV yang sedang dikembangkan atau mungkin sebenarnya sudah selesai ya dan siap diluncurkan untuk pasar China dan juga untuk pasar global. Nah, PHEV generasi ketiga dari Chery ini memang dia membawa mesin baru, platform baru, transmisi baru yang waktu kita rasain ini bener-bener lumayan mengejutkan gitu ya. Karena kita tahu kalau PHEV itu adalah salah satu opsi transformasi yang paling pas buat kalian yang mau pindah dari gasoline menuju ke BEV. Dan Chery menyediakan dengan teknologi terbaik mereka. Si Tiggo 9 itu naikannya enak banget, comfort tapi nggak bikin kita yang mabok. Dan powernya dengan transmisi 3 speed DHT-nya itu lebih dari cukup untuk kita perjalanan jauh, pengen nyalip-nyalip gitu. Bahkan kita jalan 150 aja effortless banget dengan bantuan motor listriknya. Dan tentunya juga masalah efisiensinya, walaupun kita nggak ngitung-ngitung banget efisiensinya berapa. Begitu pula dengan Arizo 8, walaupun Arizo 8 mungkin tidak terlalu relate buat kita karena dia sedan. Ya, pada akhirnya ini merupakan salah satu bukti bahwa Chery itu punya teknologi PHEV terbaru. Dan kita harapannya adalah segera punya regulasi dan mungkin policy yang jelas gitu ya. Mungkin juga insentif untuk teknologi semacam ini, hybrid PHEV, REEV, sehingga nanti mungkin Chery akan membawa produknya ke Indonesia. Dan tentunya kita sebagai media Indonesia diajak di acara ini bukan tanpa tujuan. Mungkin mereka udah ancang-ancang gitu ya. Kita tunggu aja gimana kelanjutannya. So, itu aja dari Auton Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like, share teman-teman kalian, komen di bawah tentang teknologi PHEV seperti apa yang kalian pengen, dan juga subscribe buat yang belum. Oke, itu aja dari Auton Max kali ini. Dan kita akan ketemu di video-video test drive mobil Chery yang lainnya. Karena kita bakal seminggu di Wuhu buat acaranya Chery. Sampai ketemu lagi.